Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, channel sejarah Islam, tempat kita bersama-sama membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang terlupakan, mengungkap fakta-fakta mencengangkan, dan membongkar jejak-jejak yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu dan kekuasaan. Di episode kali ini kita akan membahas satu tokoh misterius yang menjadi sosok paling kontroversial dalam sejarah agama Kristen, yaitu Paulus. Namun pertanyaannya bukan hanya siapa dia, tapi mengapa Al-Quran sama sekali tidak menyebut namanya. Padahal pengaruhnya terhadap penyimpangan umat terdahulu begitu besar. Apakah ini sebuah kelalaian atau justru strategi ilahi yang jauh lebih dalam dari yang selama ini kita duga? Dan mengapa warisan pemikirannya justru tampak hidup dan menyusup ke dalam cara berpikir sebagian umat Islam hari ini? Kita akan menyusuri fakta demi fakta dari sumber-sumber Islam yang terpercaya berdasarkan riwayat-riwayat sahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk menjawab semua pertanyaan besar ini, saya sajikan bukan dengan spekulasi tapi dengan bukti. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita masuk ke dalam dimensi sejarah yang gelap, penuh manipulasi dan rekayasa, dan mungkin akan mengguncang banyak pemahaman yang selama ini kita anggap biasa. Inilah saatnya membuka mata, membuka hati, dan membuka sejarah dari sisi yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Selamat menyaksikan, dan semoga tayangan ini menjadi cahaya yang menerangi jalan kita kembali kepada Islam yang murni, Islam yang dibawa Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan, Anda membuka sebuah manuskrip tua di ruang bawah tanah. Perpustakaan kuno, halaman-halamannya rapuh, tintanya memudar, namun setiap hurufnya mengandung dentuman sejarah. Dan pada baris ke-14, tertulis satu nama yang tidak asing bagi dunia Kristen, tetapi terasa sangat asing di seluruh ayat Al-Quran, yakni Paulus, sang pendobrak ajaran Nabi Isa, sang penentu arah baru bagi Nasrani. Dan yang paling mencengangkan, sama sekali tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Pertanyaannya pun menggantung tegas. Mengapa Allah tidak menyebut Paulus, padahal dia adalah dalang utama perubahan misi Tauhid menjadi doktrin Trinitas? Sebelum menjawab itu, mari kita susuri akar masalahnya. Kita mundur jauh ke Palestina abad pertama, ketika Nabi Isa alaihi salam diutus Allah kepada Bani Israel. Dakwahnya adalah jelas. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Namun, sesaat setelah beliau diangkat oleh Allah dan selamat dari makar Yahudi, muncul kekosongan kepemimpinan yang dimanfaatkan oleh seseorang bernama Saulus dari Tarsus, kelak dikenal sebagai Paulus. Nama ini tidak tercatat dalam Injil-Injil awal murid-murid Isa. Bahkan, murid-murid terdekat Isa seperti Yakobus, Petrus, atau Yohanes tidak pernah menyebutkan ajaran seperti anak Tuhan, penebusan dosa, atau Yesus adalah Tuhan. Justru semua itu pertama kali muncul dalam surat-surat Paulus yang ditulis bertahun-tahun setelah kepergian Nabi Isa. Lalu, mengapa Al-Quran justru menyebut Al-Hawariyun, para pengikut Nabi Isa yang setia dengan penuh kemuliaan, tapi tidak pernah menyebut musuh paling berbahaya dari ajaran Tauhid itu? Disinilah misteri besar dimulai. Para mufasir Ahlus Sunnah seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Bagawi sepakat bahwa Allah tidak menyebut setiap individu pembangkang secara eksplisit, tapi untuk tokoh-tokoh seperti Fir'aun, Haman, Abu Lahab, bahkan Samiri disebut langsung karena keterlibatan mereka yang langsung melawan para nabi. Namun tidak dengan Paulus. Apakah karena ia muncul setelah masa kenabian Isa? Faktanya, tidak sesederhana itu. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ajaran sesat Nasrani muncul dari tokoh-tokoh pasca kenaikan Nabi Isa yang menyimpangkan Injil dan mengubah risalah Tauhid menjadi kebatilan. Namun beliau tidak pernah menyebutkan nama Paulus. Begitu pula
para mufasir lainnya. Mengapa mereka menghindari menyebut namanya? Apakah ada tekanan sejarah? Atau karena mereka mengandalkan riwayat sahih dan tidak ingin terjebak dalam rumor atau kitab-kitab apokrif? Dalam kajian tafsir modern, seperti yang dijelaskan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti dalam tafsir Adwa Al-Bayan, disebutkan bahwa Al-Quran memilih untuk tidak menyebut Paulus karena kerusakannya telah dijelaskan secara prinsipil, bukan personal. Artinya, Allah tidak menyebut nama seseorang yang menyesatkan, tapi mengungkap dengan gamblang jenis kesesatannya. Contohnya, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Siapa yang menulis dan mengubah kitab Injil? Siapa yang mengklaim wahyu padahal ia tidak pernah bertemu Nabi Isa? Siapa yang menyebarkan doktrin keselamatan melalui darah salib padahal ajaran Nabi Isa adalah taat kepada syariat? Semua tanda itu merujuk kepada perbuatan yang sangat mirip dengan peran Paulus. Sementara itu, dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Allah menyebut Nabi Isa dengan misi utama. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad. Tapi Injil versi Paulus tidak pernah menyebut Ahmad. Justru dia sibuk dengan teologi rumit tentang Kristus yang disalib demi penebusan dosa. Maka jelaslah bahwa antara ajaran Isa dan Paulus bertolak belakang. Tapi mengapa Allah membiarkan namanya tidak disebut? Inilah fakta menarik yang jarang dibahas. Sejumlah ulama menyebut bahwa Allah ingin memfokuskan risalah Al-Quran pada misi penyelamatan umat Islam dari kebatilan, bukan pada menyebut individu-individu dari luar zaman kenabian Nabi Muhammad. Paulus hidup setelah Nabi Isa dan tidak berinteraksi dengan Nabi Muhammad, sehingga menyebutnya dalam Al-Quran hanya akan mengalihkan perhatian umat dari substansi ajaran Tauhid. Dan bukan hanya itu, dalam kajian tafsir surah Ali Imran ayat 52, di mana disebutkan, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka kaumnya, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah? Para Hawariyun menjawab, kamilah penolong agama Allah. Tidak disebut di sana adanya tokoh yang memberontak, karena Al-Quran menekankan siapa yang benar, bukan siapa yang menyesatkan setelahnya. Paulus jelas bukan Hawari, dan justru mengklaim bertemu Isa dalam visi spiritual di jalan menuju Damaskus. Sebuah kisah yang oleh para ulama dinilai tidak sahih, tidak logis, dan sangat bertentangan dengan sanad riwayat dalam Islam. Lalu, bagaimana kita menjelaskan eksistensi besar Paulus di sejarah Kristen tapi sama sekali tak disebut dalam Al-Quran? Jawabannya, karena Paulus adalah produk dari kebohongan spiritual, bukan bagian dari kebenaran wahyu. Dalam surah Al-An'am ayat 112, Allah sudah memberi peringatan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Apakah tidak mungkin Paulus termasuk dari kelompok ini? Seorang yang tidak pernah bertemu Nabi Isa, namun mengklaim memiliki visi wahyu. Seorang yang dihormati oleh Kekaisaran Romawi, sementara murid-murid Isa diburu dan dibantai. Seorang yang menjadikan agama sebagai alat kontrol politik Kekaisaran. Fakta berikutnya lebih mencengangkan lagi. Dalam sejarah Yahudi dan Romawi, terdapat catatan bahwa Paulus adalah warga negara Romawi dan memiliki kedekatan dengan otoritas elit kekaisaran. Menurut sumber-sumber Kristen sendiri, Paulus tidak disalib atau disiksa seperti Petrus atau Yakobus. Bahkan, ia hidup relatif nyaman dan menyebarkan surat-suratnya ke gereja-gereja lokal dengan perlindungan kekuasaan. Menurut ulama kontemporer seperti Syekh Safar Al-Hawali menjelaskan bahwa salah satu strategi Yahudi untuk menghancurkan ajaran Tauhid Isa
adalah dengan membiarkan ajaran sesat itu menyebar melalui boneka spiritual seperti Paulus. Dan ajaran asli Nabi Isa hilang ditelan Injil. Injil kanonik versi Roma. Sementara itu, Al-Quran datang sebagai konfirmasi final untuk menghapus kabut kebohongan itu. Allah tidak menyebut Paulus karena tugas Al-Quran adalah membersihkan kembali ajaran para nabi dari tokoh-tokoh manipulatif yang bukan bagian dari wahyu. Dan kini, pertanyaannya kembali pada kita. Jika Paulus bukan utusan Allah, bukan murid Nabi Isa, bukan penerus Hawariun, lalu siapa dia sebenarnya? Jawaban yang tersirat dalam Al-Quran dan riwayat para ulama, Paulus adalah penyusup, bukan tokoh sejarah Islam, karena dia tak pernah membawa Islam. Dia bukan disebut karena tidak layak disebut. Namun apakah penyusupan itu selesai? Apakah hanya sampai Paulus? Ataukah warisannya masih berlanjut hari ini? Dan jika kita telusuri lebih jauh, mungkinkah ada upaya sistematis untuk menutupi kebenaran misi Isa melalui dominasi pemikiran Paulus dalam gereja barat? Apakah kekuatan politik Roma saat itu juga memanfaatkan figur Paulus untuk menghapus jejak nubuah tentang kedatangan Nabi terakhir? Ahmad, benang merah ini mulai terlihat jelas, tapi kita baru membuka beberapa lembar awal, dan benang merah itu kian mencolok, seolah membimbing kita pada satu simpulan yang sulit dibantah. Paulus adalah kunci dari pengaburan risalah Nabi Isa dan penghalang utama bagi Bani Israel untuk mengenali kebenaran. Ketika Nabi Muhammad datang membawa wahyu terakhir, namun kita belum sampai pada akhir permainan ini. Dalam berbagai manuskrip kuno yang kini mulai banyak dibuka oleh para peneliti timur dan barat, terutama sejak ditemukannya gulungan Laut Mati Dead Sea Scrolls di Qumran pada 1947, terkuak fakta yang selama ini tidak disebut dalam doktrin gereja. Manuskrip-manuskrip tersebut yang ditulis oleh komunitas Yahudi Esen mengungkap bahwa ajaran Nabi Isa alaihissalam sangat berbeda dari yang ditulis oleh Paulus. Isa disebut sebagai sosok yang memegang kuat syariat Taurat, menyeru pada taat kepada hukum Allah, tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan menolak keras kompromi dengan kekuasaan Romawi. Namun, dalam surat-surat Paulus seperti Roma, Galatia, dan Korintus yang menjadi fondasi Injil versi gereja hari ini, syariat dihapuskan, hukum Taurat dianggap tidak berlaku, dan Isa Yesus diposisikan sebagai anak Tuhan yang wafat untuk menebus dosa manusia. Perubahan yang begitu radikal pertanyaannya kini menjadi semakin dalam. Bagaimana mungkin ajaran Isa berubah total dalam waktu kurang dari satu generasi? Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah, perubahan ajaran para nabi hanya bisa terjadi jika ada dua faktor: pemalsuan wahyu oleh manusia, pembiaran oleh otoritas penguasa, dan Paulus memiliki keduanya. Ia adalah penulis yang produktif, bukan untuk merekam sabda Nabi Isa, tapi menyusun doktrin baru. Dan ia juga memiliki akses istimewa ke otoritas Romawi yang saat itu sangat berkepentingan menjinakkan perlawanan rakyat Yahudi dan memutus pengaruh tauhid Nabi Isa yang mengancam tatanan paganistik Romawi. Inilah yang membuat para ulama tidak menyebut Paulus dalam kitab-kitab tafsir mereka, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak ingin memberi panggung kepada orang yang telah menghancurkan misi tauhid. Dalam Islam, mencatat sejarah bukan untuk mengabadikan musuh, tapi untuk menjaga garis kebenaran. Namun, ironi besar tetap berlangsung. Ketika Rasulullah diutus, para rahib Nasrani di wilayah Syam, seperti Buhaira, mengetahui betul ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Mereka tahu dari Taurat dan Injil asli yang masih tersimpan di kalangan terbatas. Bahkan dalam riwayat sahih disebutkan bahwa pendeta Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah, menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Tapi mengapa umat Nasrani secara umum tidak menerima Nabi Muhammad? Satu jawabannya adalah Paulus yang telah membelokkan ajaran Nabi Isa ke arah yang sangat jauh dari nubuah. Dia hapus syariat, dia ubah Isa menjadi objek ibadah, dan dia hilangkan semua petunjuk tentang Nabi akhir zaman dari kitab suci versi barunya. Maka tak heran
Saat Rasulullah datang, Injil yang berada di tangan mereka sudah tak lagi mengandung tanda-tanda kenabian Ahmad sebagaimana aslinya. Dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Allah menegaskan bahwa Nabi Isa pernah berkata, "Aku kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku bernama Ahmad." Tapi perhatikan, Injil hari ini tidak menyebut nama Ahmad sedikit pun, bahkan tidak satu ayat pun yang secara eksplisit menubuatkan Nabi Muhammad dengan nama. Mengapa? Karena telah dihapus. Dan tangan siapa yang pertama kali menulis Injil versi baru itu? Lagi-lagi Paulus. Bahkan lebih tragis lagi, Paulus bukan hanya mengubah isi kitab, tapi menghapus identitas asli para murid Nabi Isa dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh pengikut Paulus. Para sahabat sejati Isa seperti Yakobus dan Petrus digambarkan mulai mengikuti ajaran Paulus. Padahal dalam sejarah Eusebius dan sumber-sumber prakonsili Naisi terjadi konflik besar antara Paulus dan para murid asli Isa. Yakobus bin Yusuf, saudara Isa, pemimpin komunitas awal di Yerusalem, dikenal sebagai penjaga hukum Taurat dan pejuang tauhid. Tapi setelah kematiannya, ajarannya nyaris hilang. Yang tersisa hanya doktrin Paulus yang kemudian dijadikan resmi oleh Konsili Naisia tahun 325 Masehi di bawah tekanan Kaisar Konstantin. Jadi, apakah masih heran bila Al-Quran tidak menyebut Paulus ketika seluruh perannya adalah menghancurkan tauhid, mencampuradukan akidah, dan menghapus nubuah? Maka tidak disebutnya nama Paulus dalam Al-Quran adalah bentuk kehinaan baginya. Allah tidak memuliakannya dengan penyebutan, bahkan namanya diabaikan, layaknya debu pengkhianat sejarah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Rasulullah sendiri telah mengisyaratkan peran kelompok semacam Paulus dalam sebuah hadis syahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Kalian pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" "Wahai Rasulullah," beliau menjawab, "siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini adalah peringatan bahwa penyimpangan umat terdahulu bukan hanya sejarah, tapi potensi bahaya berulang. Dan Paulus adalah contoh nyata bagaimana penyimpangan satu orang bila diberi legitimasi politik bisa mengubah seluruh peradaban. Inailah menggapa. Rasulullah sangat tegas memerangi bentuk-bentuk tasyabuh, sinkretisme, dan pencampuran agama. Ajaran Islam harus tetap murni, seperti yang dibawa Nabi Isa, Musa, dan Ibrahim, dan Al-Quran menutup celah-celah penyimpangan itu dengan membongkar satu persatu kedustaan agama sebelumnya. Tapi tidak dengan menyebut nama pengkhianatnya, melainkan dengan menyebut tipologi penyesatnya. Fir'aun disebut karena mewakili tirani penguasa. Haman disebut karena mewakili otak kejahatan dalam sistem. Abu Lahab disebut karena menjadi musuh Islam secara langsung. Tapi Paulus, ia hanya penyusup diam-diam, musuh dari dalam, yang perannya telah ditelanjangi tanpa menyebutkan namanya. Dan kini, kita melihat buah dari kerja panjang Paulus. Dunia Barat, meski mengaku beragama, nyaris tidak mengenal tauhid. Nama Nabi Muhammad ditutup rapat, dan ajaran Islam disalahpahami sebagai ajaran asing. Semua karena landasan teologi yang dibangun oleh seorang yang bahkan tidak pernah bertemu Nabi Isa. Tapi Al-Quran tetap hidup, dan ia adalah saksi bahwa ajaran asli para nabi belum mati. Allah menjaga kalamnya dari pemalsuan, dan hari ini jutaan orang di barat yang jujur mencari kebenaran mulai kembali membuka Al-Quran, menyadari bahwa ada sesuatu yang besar yang selama ini ditutup dari mereka. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi bila nama Paulus dibongkar secara gamblang di depan dunia Islam? Akankah muncul gelombang baru untuk mengkaji ulang sejarah gereja dan nubuah? Apakah ini yang paling ditakuti oleh para penguasa ideologi barat? Atau just ini pertanda bahwa masa penyesatan besar sudah mendekati akhir? Dan seiring narasi ini bergulir lebih dalam, satu fakta mencengangkan kembali terkuak. Tulisan-tulisan Paulus bukan hanya menyimpang dari ajaran Nabi Isa,
tetapi bertentangan total dengan semua prinsip kenabian yang dikenal dalam Islam. Paulus mencabut syariat, menghapus hukum halal haram, dan mempromosikan ajaran bahwa iman saja cukup untuk keselamatan, tanpa perlu amal, ibadah, atau kepatuhan terhadap hukum Tuhan. Di mata Al-Quran, pandangan ini bukan hanya keliru tapi bentuk nyata dari kedustaan terhadap Allah. Lihat bagaimana Allah mengecam kaum yang mengklaim sebagai umat beriman tapi menolak hukumnya. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan dalam ayat lain, Quran Surat Al-Baqarah ayat 85, Allah mengutuk mereka yang hanya mengambil sebagian isi kitab dan menolak sebagian lainnya. Inilah yang dilakukan Paulus, memilih aspek spiritualitas, tapi membuang seluruh beban syariat. Lalu mengapa peran Paulus ini bisa begitu dominan dalam dunia Kristen? Dan bagaimana umat Islam bisa terpengaruh secara tidak sadar? Inilah yang jarang. Paulus tidak hanya membelokkan agama Nasrani, tetapi warisannya menyusup ke dalam pemikiran liberal, sekular, dan modernis di seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Ketika sebagian umat Islam hari ini berkata, yang penting hati baik, iman cukup, amal nanti saja. Syariat itu bukan esensial. Yang penting spiritualitas. Sesungguhnya mereka secara tidak sadar mengulang kalimat Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma. Manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan hukum Taurat. Roma 3:28. Bukankah ini sangat mirip? Inilah mengapa para ulama Ahlus Sunnah sejak awal sangat ketat menjaga prinsip tauhid, syariat, dan risalah. Bagi mereka, iman tidak bisa dipisahkan dari amal. Tauhid bukan hanya pengakuan, tapi tindakan nyata dalam bentuk ketaatan terhadap wahyu. Dan para nabi tidak pernah datang untuk menawarkan rasa damai spiritual semata, tetapi untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Sedangkan Paulus menawarkan ajaran yang nyaman bagi manusia. Cukup percaya, tidak perlu amal. Cukup yakini Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu patuh syariat. Maka tidak heran agama versi Paulus dengan cepat diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak ingin terikat hukum Taurat. Agama dipermudah, tapi kebenaran dibuang. Disinilah letak perbedaan paling tajam antara Al-Quran dan doktrin Paulus. Al-Quran menyeru untuk masuk Islam secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Tidak pilih-pilih. Sedangkan Paulus mengajak kepada kasih yang dipisahkan dari hukum, iman tanpa beban, dan keselamatan tanpa perjuangan. Dan strategi Paulus terbukti berhasil ketika Konsili Nicaea tahun 325 Masehi mengesahkan doktrin Trinitas. Tidak ada lagi tempat bagi ajaran Isa yang asli. Injil Barnabas dilarang, Injil Yakobus dibakar, bahkan Injil-Injil murid Nabi Isa lainnya seperti Injil Thomas, Filipus, dan Maria Magdalena dikategorikan apokrif, tidak sah. Yang diakui hanyalah Injil-Injil yang senada dengan pemikiran Paulus. Dan lebih mengerikan lagi, konsili ini juga menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam bentuk manusia, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Isa atau murid-muridnya. Paulus yang menanam benih, gereja Roma yang memanen, dan seluruh generasi setelahnya tumbuh dalam keyakinan yang tak pernah diajarkan oleh nabi mereka sendiri. Namun sejarah memiliki cara sendiri untuk membuka topeng. Saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, benih kebenaran mulai ditanam kembali di bumi, dan satu persatu kebohongan mulai ditelanjangi oleh Al-Quran. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengangkat kembali risalah Isa sebagai utusan Allah yang mengajak kepada syariat, menolak disembah, dan hanya membawa kalimat, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Perhatikan Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Saat Allah bertanya kepada Isa di akhirat nanti, "Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya,
tentu engkau mengetahuinya. Ayat ini adalah tamparan langsung terhadap ajaran Paulus, karena Al-Quran tidak hanya membantah ajarannya, tapi juga membersihkan nama Nabi Isa dari semua tuduhan yang dibuat oleh Paulus dan gereja. Namun tetap Paulus tidak disebut namanya. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebut nama tokoh seperti Paulus dalam Al-Quran hanya akan memberi kesan bahwa ia layak untuk diabadikan. Padahal tempatnya bukan di dalam kitab suci, tempatnya adalah di buku-buku penyimpangan, sebagai pelajaran dan peringatan, bukan sebagai tokoh penting yang Allah abadikan. Dan memang strategi Al-Quran jauh lebih dahsyat. Ia tidak menyebut nama Paulus, tapi ia menelanjangi seluruh perbuatannya. Satu persatu, ia tidak menyebutkan Trinitas dengan rinci, tapi membongkar logikanya hingga tidak tersisa. Ia tidak menyebut Injil Roma, Galatia, atau Korintus, tapi ia membantah isinya dengan prinsip-prinsip wahyu. Dan semua itu dilakukan tanpa menyebut pelakunya, sebagaimana Allah tidak menyebut nama Samiri lebih dari sekali, atau Menyubat, pemalsu kitab tanpa nama. Allah menunjukkan bahwa kebenaran tidak butuh pengakuan dari pelaku kebatilan. Kini, generasi muslim modern dihadapkan pada tantangan yang sama, bukan hanya menghadapi warisan teologi Paulus di luar Islam, tapi menghadapi ide-ide serupa yang menyusup ke dalam pemikiran umat, seperti ide bahwa Islam tidak perlu hukum, atau tauhid tidak harus membawa syariat, atau amal bukan bagian dari iman. Ini bukan sekadar penyimpangan. Ini adalah pengulangan sejarah Paulus dalam wajah baru. Dan hanya dengan kembali pada Al-Quran dan ajaran Nabi yang murni, kita bisa membongkar warisan racun Paulus ini. Karena musuh terbesar bukanlah mereka yang menyerang dari luar, tapi mereka yang menyusup dari dalam dengan membawa bendera kasih, toleransi kosong, dan iman yang tanpa kewajiban. Maka, ketika Anda bertanya, mengapa Al-Quran tidak pernah sebut Paulus? Jawabannya adalah, karena Al-Quran terlalu agung untuk menyebut nama pendusta yang tidak pernah membawa kebenaran. Sebaliknya, Al-Quran memilih untuk mengabadikan Isa dalam kemuliaan, menyebut Maryam dengan pujian tertinggi, dan menyeru manusia agar mengikuti kebenaran, bukan menelusuri nama-nama penyesat masa lalu. Namun, kisah ini belum selesai. Sebab jejak Paulus ternyata tidak hanya ada dalam sejarah gereja. Ia merambat, menjalar, menyusup, dan menjelma dalam berbagai bentuk di abad-abad setelahnya, bahkan sampai ke dalam dunia Islam itu sendiri. Dan inilah yang akan kita bongkar selanjutnya. Bagaimana warisan pemikiran Paulus hidup kembali dalam tubuh umat ini dengan wajah yang tidak disadari. Dan kini kita masuk ke fase paling berbahaya dari warisan Paulus. Bukan hanya ketika ia mengubah ajaran Nabi Isa menjadi agama baru, tetapi saat ideologinya masuk ke dalam tubuh umat Islam, membentuk generasi yang terpengaruh oleh logika Paulus tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjauh dari Al-Quran. Ini bukan lagi tentang sejarah masa lalu, ini tentang penyusupan pemikiran yang menjelma dalam istilah baru: pluralisme, liberalisme Islam, rasionalisme mutlak, dan sekularisasi agama. Kata-kata itu terdengar modern, terdengar damai, terdengar toleran, tapi bila dikupas, semuanya memiliki akar yang sangat tua. Kembali ke ajaran Paulus, mari kita telusuri jejaknya. Paulus menghapus syariat, mengganti aturan Allah dengan hukum gereja. Dia menyatakan Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, Roma 10:4, dan menyeru agar iman kepada Yesus lebih utama daripada amal dan hukum. APA, lahir agama yang sepenuhnya spiritual, tanpa sistem kehidupan, tanpa hukum sosial, tanpa struktur hukum dari Tuhan. Lalu, lihat ke dunia Islam hari ini. Ada suara-suara yang mengatakan Islam tidak butuh negara, cukup menjadi pribadi yang baik. Islam adalah agama cinta, bukan aturan. Syariat adalah warisan masa lalu, kini cukup dengan moral universal. Kalimat ini secara ruh sangat identik dengan yang Paulus bangun ribuan tahun lalu. Dan yang lebih berbahaya lagi, banyak dari penyebar gagasan ini justru memakai dalil-dalil Al-Quran secara parsial. Mereka ambil ayat tentang kasih sayang,
tapi tinggalkan ayat tentang jihad. Mereka kutip ayat tentang kebebasan beragama, tapi abaikan ayat tentang hukum hudud, hukum waris, riba, dan lainnya. Persis seperti metode Paulus yang hanya mengambil bagian Injil yang mendukung agendanya. Maka, ketika kita bertanya, apakah Paulus itu sudah mati? Jawabannya, jasadnya mungkin mati, tapi pikirannya hidup dalam tubuh orang-orang yang menginginkan Islam tanpa syariat, iman tanpa ketaatan, dan Tuhan tanpa hukum. Dan Al-Quran sudah memberi peringatan keras tentang mereka. Dalam Quran, surat Al-Jathiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, serta mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan penutup atas penglihatannya. Orang-orang seperti ini, kata para mufasir Ahlus Sunnah, bukan hanya tersesat, tapi senang dalam kesesatannya. Mereka tidak menolak agama, tapi menciptakan versi agama yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan ini adalah bentuk kebohongan yang lebih halus tapi lebih mematikan jika kita cermati. Pola kerja Paulus sangat mirip dengan virus pemikiran yang menyusup. Menghapus hukum Tuhan terlalu keras. Kita hidup di zaman modern. Gives Paulus lakukan ini dengan mencabut hukum Taurat, mengubah definisi iman. Cukup percaya di hati, tak perlu amal atau syariat. Gives Paulus mengajarkan keselamatan tanpa amal, mengganti Tuhan dengan figur manusia. Yesus adalah kasih, maka ikutilah dia, bukan hukum. Gives Paulus ubah nabi menjadi Tuhan, syariat menjadi simbol, agama menjadi emosi, menjadi pion kekuasaan. Ajaran ini disahkan oleh negara, oleh kekaisaran, oleh mayoritas. Gives Paulus diamankan oleh Romawi, diberi legitimasi resmi, dan gereja politik lahir. Bukankah ini juga yang mulai terjadi di banyak negeri muslim hari ini? Agama dilembagakan, tapi bukan untuk menguatkan syariat, melainkan untuk menjinakkannya. Dakwah dibatasi, fatwa dibungkam, ulama dicap ekstrim, lalu digantikan oleh agamawan yang bicara lembut, tapi menggiring umat menuju agama rasa, bukan agama wahyu. Inilah mengapa ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Taimiyah begitu keras terhadap penyimpangan pemikiran. Karena mereka tahu, kesesatan paling berbahaya bukan datang dari luar Islam, tapi dari dalam, melalui lisan dan pena orang-orang yang mengaku muslim. Dan inilah warisan Paulus yang sesungguhnya membuat umat beragama percaya bahwa mereka masih di jalan Tuhan, padahal mereka sedang melawan wahyu. Maka, jangan heran jika Rasulullah bersabda dalam hadis syahih, akan datang kepada manusia tahan-tahan yang penuh tipu daya, di mana pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta, yang khianat dipercaya, yang amanah dianggap pengkhianat. Dan akan berbicara orang-orang Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidah, ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang bodoh yang berbicara dalam urusan umat. Dan siapakah Ruwaibidah modern hari ini? Mereka adalah para penulis, influencer, pengisi mimbar yang berbicara tentang Islam, tapi menyuruh umat untuk meninggalkan syariat dengan bahasa cinta, damai, dan toleransi. Ini bukan sekadar penyimpangan, ini reinkarnasi metode Paulus dalam format baru, dalam tubuh umat yang lalai. Sampai di titik ini, kita mulai melihat bahwa Al-Quran sangat bijak dengan tidak menyebut nama Paulus, karena yang ingin dibongkar bukan hanya orangnya, tapi sistem pikirannya. Nama Paulus bisa hilang, tapi virus ideologinya akan terus hidup jika umat tidak waspada. Dan disinilah letak urgensi besar bagi kita hari ini, bukan untuk mengutuk masa lalu, tapi menyelamatkan masa depan. Sebab sejarah sudah membuktikan, ketika Bani Israel mengikuti hawa nafsu, Allah cabut kitab dari tangan mereka. Ketika umat Kristen menerima Injil versi Paulus, Allah turunkan Al-Quran. Dan jika umat Islam melakukan kesalahan yang sama, akankah kita tetap dijaga? Inilah peringatan yang sangat dalam. Allah berfirman dalam Quran Surat Muhammad ayat 38. Jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain
dan mereka tidak akan seperti kalian. Maka sebelum semua itu terjadi, umat Islam harus kembali kepada wahyu, meninggalkan jejak pemikiran Paulus yang menyusup dengan nama baru, dan membersihkan pemahaman kita dari segala bentuk kompromi terhadap syariat. Al-Quran tidak menyebut Paulus, tapi ia telah membongkar seluruh kejahatannya, dan tugas kitalah generasi hari ini untuk menyebutnya, membongkarnya, dan mencegah virus itu menjalar lebih dalam ke tubuh umat. Karena jika tidak, kita akan menyaksikan pengulangan sejarah keruntuhan Bani Israel dan Nasrani, tapi kali ini dalam tubuh umat Muhammad. Namun, pertanyaannya belum selesai. Jika Paulus adalah pelopor penyimpangan, lalu siapa saja penerusnya? Hari ini, di dunia Islam, siapa yang diam-diam mengadopsi doktrin Paulus dan menyebarkannya ke jutaan umat muslim dengan label Islam progresif, Islam universal, atau Islam yang kompatibel dengan Barat? Apa yang sedang mereka rancang? Dan bagaimana kita mengenali pola-pola itu sebelum semuanya terlambat? Kini kita telah sampai di satu tikungan sejarah yang sangat menentukan. Setelah membongkar metode, jejak, dan penyusupan pemikiran Paulus ke dalam tubuh umat Kristen, serta menyadari bagaimana virus itu merambat ke dunia, Islam kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Siapa penerus Paulus hari ini di kalangan umat Islam sendiri? Pertanyaan ini bukan spekulatif. Ia adalah realitas yang menyakitkan, namun harus dihadapi. Dan untuk menjawabnya, kita perlu menggali lebih dalam lagi ke dalam lembaran sejarah kontemporer dan jaringan ideologi modern. Pertama, mari kita perjelas dulu ciri khas pemikiran Paulus: menghapus hukum dan syariat demi kenyamanan spiritual, mengajarkan keselamatan melalui iman saja, tanpa amal atau ketaatan, memanipulasi wahyu agar sesuai selera kekuasaan, mengubah figur nabi menjadi simbol kultus tanpa tuntutan hukum, menyisipkan filsafat Yunani ke dalam ajaran wahyu, lalu memutarbalikkan maknanya. Kini, lihatlah siapa yang hari ini menggaungkan doktrin serupa. Pertama, kelompok Islam liberal. Mereka mendefinisikan ulang Islam agar terbuka, inklusif dan universal, bukan dalam arti dakwah, tapi dalam arti menghilangkan batas syariat. Bagi mereka, semua agama sah, semua keyakinan sama-sama benar, dan ajaran Islam yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan dianggap bentuk intoleransi. Mereka menyerukan reinterpretasi Al-Quran dengan kacamata modern. Tapi pada kenyataannya, mereka melakukan tafsir yang sangat mirip dengan pendekatan Paulus terhadap Taurat. Ayat tentang hukum, hudud, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan loyalitas terhadap akidah, semuanya dikaburkan, dijelaskan dengan cara berputar-putar hingga maknanya hilang. Mereka tidak menolak Al-Quran secara eksplisit, tapi mereka menolak isinya dengan cara halus, persis seperti Paulus. Yang kedua, pendakwah kosmetik spiritual. Ini adalah gelombang baru dari para pengisi mimbar atau influencer agama, yang hanya mengajarkan Islam sebatas motivasi, ketenangan, dan tidak ada penekanan pada syariat, tidak ada pembelaan terhadap akidah, tidak ada ajakan kepada jihad ilmu atau amar ma'ruf. Semua dikhususkan kepada perasaan baik. Islam menjadi seperti produk terapi jiwa, bukan sistem hidup yang tegas, lengkap, dan terikat pada wahyu. Paulus mengubah Isa menjadi objek kasih yang mati demi dosa manusia. Mereka mengubah Islam menjadi agama cinta yang mati demi kenyamanan manusia. Ketiga adalah gerakan sekularisasi dalam dunia Islam. Inilah wajah yang lebih sistemik dari warisan Paulus. Di bawah slogan reformasi hukum atau Islam moderat, mereka mendorong agar syariat Islam dikeluarkan dari sistem pemerintahan, diganti dengan hukum positif buatan manusia. Al-Quran hanya menjadi kitab etika, bukan lagi rujukan hukum. Mereka menyusun narasi bahwa Islam cukup dijalani sebagai identitas pribadi, bukan sebagai sistem sosial atau politik. Persis seperti Paulus ketika meyakinkan pengikutnya bahwa Taurat tidak lagi relevan setelah kedatangan Kristus. Dan keempat, jaringan akademisi dan LSM progresif. Mereka memakai pendekatan ilmiah, humanistik, dan intelektual
untuk membongkar ajaran Islam dari dalam. Dengan membawa teori hermeneutika barat, mereka ingin menjadikan Al-Quran sebagai teks terbuka yang dapat ditafsirkan sesuai zaman. Tapi sesungguhnya, mereka sedang melakukan apa yang gereja lakukan saat menerima surat-surat Paulus sebagai kitab suci, membuang wahyu, membentuk dogma. Lebih dari itu, mereka mendapat dukungan finansial dari lembaga-lembaga internasional yang berorientasi pada globalisasi. Nilai bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk menghapus taring Islam dari dunia modern. Dan sayangnya, umat Islam sebagian besar tidak sadar. Banyak yang menganggap ini hanya perbedaan ijtihad, pendapat baru yang terbuka, atau wacana sehat. Padahal, ini adalah langkah-langkah sistematis untuk mengulangi tragedi Nasrani dengan pola yang sangat mirip seperti dahulu. Lalu, bagaimana kita mengenal pola ini lebih spesifik? Ciri-cirinya bisa diidentifikasi sebagai berikut. Mereka berbicara tentang kasih universal tanpa batasan akidah. Mereka menolak konsep wala wal bara, loyalitas, dan pembebasan dalam Islam. Mereka melemahkan identitas umat dengan narasi bahwa semua agama mengarah ke satu kebenaran. Mereka menolak otoritas ulama dan mempromosikan tafsir bebas oleh siapa saja. Mereka mengklaim cinta Rasulullah, tapi menolak hukum-hukum yang beliau bawa. Mereka menyebut dirinya pembaharu, tapi dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah, mereka hanyalah pelanjut jalan orang-orang yang telah menukar wahyu dengan hawa nafsu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan. Kalian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyayang dan penyantun terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat OTT Taubah ayat 128. Jika benar mencintai Rasul ini, mengapa malah menghapus apa yang beliau perjuangkan dengan darah dan air mata? Dan disinilah titik balik kita. Jika umat Islam tidak segera bangun dari kelalaiannya, kita akan melihat sejarah Paulus terulang. Mula-mula ajaran dilunakkan, lalu hukum dilonggarkan, kemudian akidah dicampur-adukan, hingga akhirnya Islam kehilangan bentuk aslinya. Itulah yang terjadi pada agama Isa, dan bisa saja terjadi pada agama Muhammad. Tapi Allah sudah mengingatkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 144, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ayat ini adalah peringatan abadi. Jangan ulangi pengkhianatan seperti yang dilakukan pengikut Isa setelah kenaikan beliau. Jangan jadikan Islam seperti agama yang hanya tinggal nama, sebagaimana Yahudi dan Nasrani telah lakukan. Dan disinilah kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa Al-Quran tidak pernah menyebut Paulus? Karena risalah ini tidak butuh mengenang para pengkhianat. Ia cukup memotret kesalahan mereka, mengabadikannya dalam bentuk prinsip, dan membimbing umat agar tidak jatuh dalam lubang yang sama. Tapi, apakah kita sudah selamat? Apakah umat hari ini benar-benar bebas dari pola itu? Ataukah sebenarnya kita sudah mulai menghidupkan kembali doktrin Paulus dengan wajah-wajah yang tak kita sangka? Dan jika kita jujur menelusuri kondisi umat Islam hari ini, maka kita harus mengakui satu kenyataan pahit. Banyak dari kita yang tengah menghidupkan kembali jalan Paulus, bahkan tanpa sadar. Lihatlah bagaimana syariat Islam dianggap kuno, hanya pantas diterapkan di masa lalu. Ketika hukum hudud dibahas, langsung dicemooh, itu barbar. Saat jilbab diwajibkan, dijawab, itu budaya Arab, bukan perintah Tuhan. Ketika akidah Islam membedakan kebenaran dan kebatilan, mereka menyahut, semua agama sama. Ucapan-ucapan ini bukan sekadar salah secara fikih, tapi sangat mirip dengan konsep iman Paulus yang menolak syariat, menolak eksklusivitas kebenaran, dan mengganti wahyu dengan logika manusia. Kita mulai melihat masjid-masjid yang lebih banyak menampilkan seni, musik, dan retorika emosional, tapi menghindari pembahasan tauhid, jihad, hukum, atau amar ma'ruf nahi munkar.
kita menyaksikan pemuda Islam mengidolakan tokoh-tokoh barat. Kafir yang torang-toranggan memusuhi Islam, tapi menganggap ulama salaf sebagai kolot, fanatik, atau intoleran. Kita dapati kurikulum pendidikan Islam di berbagai negara mulai menghapus bab jihad, akidah, al-wala, wal-bara, bahkan kisah-kisah kerasulan yang dianggap terlalu eksklusif. Inilah Paulusisme dalam tubuh umat, bukan melalui nama Paulus, tapi melalui pola pikirnya. Ia menyusup, hidup, dan tumbuh karena umat Islam membuka pintunya. Lalu kita bertanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena umat Islam telah jauh dari Al-Quran, bukan secara hafalan, tapi secara pemahaman. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa mengaitkannya dengan realitas zaman. Mereka tidak melihat bahwa Al-Quran adalah kitab peringatan atas segala tipu daya yang telah terjadi dalam sejarah para nabi terdahulu. Mereka tidak menyadari bahwa Allah tidak hanya menurunkan kisah Fir'aun dan Samiri, tapi juga telah menyiratkan kehadiran Paulus dan semua penerusnya dalam ayat-ayat yang mencela pemalsu kitab, pendusta nabi, dan penyimpang ajaran. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang telah diberikan kitab, namun mereka memperjualbelikannya dengan harga murah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan dan ampunan dengan azab. Quran Surat Al-Baqarah ayat 175. Itu bukan hanya tentang kaum Yahudi atau Nasrani masa lalu. Itu adalah peringatan bagi siapapun yang mengulangi kesalahan mereka, termasuk umat Islam sendiri. Dan kini kita melihat dengan mata kepala sendiri betapa sebagian besar umat ini sedang diseret ke dalam jebakan yang sama. Namun di tengah semua itu ada secercah harapan, karena tidak seperti pengikut Nabi Isa yang kehilangan kitab aslinya. Umat Islam masih memiliki Al-Quran dalam bentuk yang murni, karena tidak seperti gereja yang dikendalikan Kaisar Roma. Umat Islam masih memiliki ulama-ulama mutabar yang menjaga garis warisan Rasulullah, dan karena tidak seperti umat terdahulu yang kehilangan jejak kebenaran, kita masih memiliki sanad, kitab dan sirah untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar jika kita mau. Namun syaratnya hanya satu, berani membuka mata dan mengakui bahwa virus pemikiran Paulus sedang hidup dalam tubuh umat. Dan lebih dari itu, berani membersihkannya, meski harus melawan arus mayoritas. Rasulullah pernah bersabda, dalam hadis sahih, Islam akan kembali asing seperti ia datang dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Hadis riwayat Muslim, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tetap berpegang pada wahyu saat dunia menolak syariat. Mereka adalah penyeru tauhid saat manusia mengagungkan pluralisme. Mereka adalah penjaga Al-Quran dan Sunnah saat umat Islam terhipnotis oleh modernitas yang kosong. Dan yang lebih penting, mereka adalah orang-orang yang mampu membedakan antara dakwah Isa yang dan ajaran Paulus yang dipoles. Kini, semuanya kembali pada kita. Apakah kita akan menjadi generasi yang menutup lembaran sejarah dengan kehormatan, atau mengulang kembali tragedi Nasrani dengan wajah Islami? Al-Quran tidak menyebut Paulus karena kita yang harus mengenalinya. Al-Quran tidak membongkar namanya karena kita yang harus membuka topengnya. Al-Quran tidak menghukumnya secara eksplisit karena tugas itu diserahkan kepada umat akhir zaman untuk bersaksi, menyaring, dan menyelamatkan. Maka inilah saatnya untuk mengambil kembali kemurnian risalah, untuk menghidupkan semangat para Hawariyun, dan untuk memutus rantai penyesatan yang telah dimulai ribuan tahun lalu. Namun sebelum kita mengakhiri lembaran ini, ada satu sisi yang belum banyak dibuka, satu sisi yang mungkin menjadi titik paling kritis dalam seluruh kisah ini. Apakah Paulus pernah mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad? Dan jika iya, apakah ia sengaja menghapus nubuah tersebut dari ajaran Isa? Pertanyaan ini memang menggetarkan, tapi jangan kaget karena jejaknya ada, tidak di kitab suci yang telah disahkan gereja, tapi di lembaran-lembaran terlarang yang sengaja disembunyikan. Dan Al-Quran sudah menyatakan secara eksplisit dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157,
yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ayat ini bukan opini, ini pernyataan dari langit bahwa Nabi Muhammad telah disebut dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Injil. Maka, jika saat ini Injil tidak menyebut, beliau hanya ada dua kemungkinan: Injil yang asli telah hilang, atau Injil sengaja diubah. Dan bila kita telusuri jejak sejarah, maka nama yang paling bertanggung jawab dalam transformasi Injil bukanlah murid Isa, bukan pula tokoh Hawariyun, melainkan Paulus. Paulus menulis surat-suratnya sebelum Injil versi Matius, Markus, Lukas dan Yohanes disusun. Dan yang lebih mencurigakan, ia tidak pernah mengutip satu sabda pun dari Nabi Isa secara lengkap. Ia lebih sibuk membahas konsep keselamatan, iman, penebusan, dan Yesus sebagai Tuhan daripada mengajarkan apa yang Nabi Isa sampaikan tentang masa depan risalah. Jadi pertanyaannya, apakah Paulus menyembunyikan kabar tentang Nabi akhir zaman? Jawaban semakin kuat jika kita membuka beberapa teks non-kanonik seperti Evangelium Barnabas yang meskipun dianggap apokrif oleh gereja, secara konsisten menyebut Nabi Muhammad sebagai rasul yang akan datang. Dalam Injil Barnabas, pasal 112, Isa alaihissalam berkata, namanya yang diberkahi adalah Muhammad. Ketika ia datang, ia akan membawa kebenaran, sebagaimana air memadamkan api. Kitab ini ditolak keras oleh gereja, dianggap palsu, dan dilarang beredar. Tapi mengapa? Apakah karena isinya keliru? Ataukah karena isinya mengganggu pondasi doktrin? Paulus, lebih dari itu, dalam naskah-naskah Gnostik yang ditemukan di Nage Hammadi Mesir tahun 1945, yang berasal dari komunitas awal pengikut Isa, ditemukan bahwa ajaran Isa lebih dekat dengan Tauhid, dan ada nubuat samar tentang Nabi akhir zaman yang akan datang membawa cahaya dari timur. Semua jejak ini menunjukkan satu hal: Paulus bukan hanya penyimpang, tapi pemutus mata rantai nubuah. Ia tidak ingin risalah Isa berlanjut menuju Nabi Muhammad. Ia ingin menjadikan Yesus sebagai titik akhir, bukan sebagai penyambung risalah kenabian. Dan inilah pengkhianatan terbesarnya, sehingga wajar bila Al-Quran memilih untuk menyebutkan para Hawariyun, para murid setia Nabi Isa, dan mengabaikan Paulus, karena peran Paulus bukan sebagai penerus, tapi penghenti, bukan pengembang, tapi pemutus. Al-Quran tidak tertarik menyebut Paulus, karena ia tidak pernah membawa risalah. Bahkan, ia telah mengubur potensi umat Nasrani untuk mengenali Nabi akhir zaman. Inilah sebab mengapa hingga hari ini, umat Kristen kebanyakan tidak tahu bahwa Injil pernah menyebut Nabi Muhammad. Mereka hanya tahu Injil versi konsili, bukan versi wahyu. Dan inilah juga mengapa setiap kali seorang Kristen jujur membuka Al-Quran, ia menemukan bahwa pesan yang dibawa Nabi Muhammad sangat mirip dengan pesan Isa yang asli. Tauhid, syariat, hari akhir, amal solih, larangan riba, perintah berpuasa, dan hidup sesuai perintah Tuhan. Tidak ada penebusan dosa, tidak ada iman kosong, tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia. Inilah misi Isa. Inilah misi Musa, inilah misi Muhammad, dan inilah yang dihancurkan Paulus, keterhubungan antar para nabi. Ia menciptakan ilusi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan menjadi akhir dari segalanya. Maka semua kenabian yang datang sesudahnya otomatis dianggap sesat. Padahal dalam Islam, kenabian adalah mata rantai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Semuanya satu jalur, satu wahyu, satu akidah. Maka, ketika mata rantai itu diputus, Paulus, umat Kristen kehilangan kemampuan untuk mengenali penerusnya. Dan itulah misi utama iblis, menghapus garis wahyu, dan menggantinya dengan agama yang dibentuk oleh manusia. Maka, kini kita melihat dengan mata yang terbuka, bahwa tidak disebutnya nama Paulus dalam Al-Quran adalah bentuk pembersihan sejarah. Allah tidak mau kitabnya dikotori dengan menyebut penyesat yang bahkan tidak layak disebut. Sebaliknya, Allah mengangkat derajat Isa alaihissalam dengan cara yang jauh lebih adil, dengan menyebutkan
bahwa ia hanyalah utusan Allah, dengan membebaskannya dari tuduhan salib, dengan memuliakannya sebagai hamba yang menyeru kepada tauhid, dengan mengingatkan manusia bahwa risalahnya belum selesai sampai datang Nabi terakhir, Muhammad, dan tugas kitalah umat Islam akhir zaman untuk melanjutkan risalah itu. Bukan dengan meniru gereja, bukan dengan menghapus syariat, dan bukan dengan membentuk Islam versi baru, tapi dengan mempertahankan kemurnian wahyu sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Muhammad bawa. Dan sekarang kita sampai pada simpul paling genting dari seluruh jaringan penyimpangan yang telah dijalin oleh Paulus, penghilangan jejak nubuah terakhir, dan bagaimana dampaknya terus menjalar hingga ke dunia Islam hari ini dalam bentuk-bentuk yang lebih licin dan tersamar. Mari kita kembali ke pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Mengapa begitu banyak umat Kristen, bahkan para pemimpinnya, tidak mengenali bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana disebut dalam kitab-kitab suci terdahulu? Al-Quran menjawabnya secara terang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini bukan metafora, ini adalah fakta sejarah. Dan siapakah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu? Bukan orang awam Nasrani, tapi para intelektual, pendeta, dan pemuka agama yang mewarisi pemikiran Paulus. Mereka adalah elit agama yang memahami bahwa ada nubuah tentang seorang nabi akhir zaman, tapi mereka diamkan, atau lebih parah, mereka sengaja hapuskan dari kitab dan mimbar. Dan inilah fakta tragisnya. Pengkhianatan Paulus tidak berhenti pada ajaran Isa, tapi juga menutup pintu umat Nasrani terhadap risalah Nabi Muhammad. Ia berhasil mengunci jalan sejarah, ia membelokkan arah kenabian, dan ia menciptakan sistem kepercayaan yang menolak semua nabi setelah Yesus. Bahkan ketika para sahabat nabi seperti Salman Al-Farisi mencari kebenaran dengan jujur, mereka ditolak oleh gereja karena tidak mau mengikuti Trinitas. Mereka mencari nabi terakhir yang telah disebutkan oleh guru-guru mereka yang lurus, dan mereka akhirnya menemukannya dalam diri Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak umat Kristen lainnya yang tidak memiliki keberanian seperti Salman? Kini lihatlah keadaan dunia. Gereja-gereja terus kosong, sementara masyarakat barat hidup dalam krisis spiritual. Tapi ironinya, ketika Al-Quran mulai dibaca di Eropa dan Amerika, banyak dari mereka terkejut. Ajarannya mirip dengan ajaran Yesus sebelum Paulus mengubahnya. Itulah sebabnya, sejak abad ke-20 hingga hari ini, ratusan ribu orang barat masuk Islam, bukan karena kekuatan politik atau pedang, tapi karena mereka melihat ajaran Nabi Muhammad sebagai pelurusan terhadap apa yang dahulu dirusak Paulus. Namun, musuh tidak tinggal diam. Sebagaimana Paulus menyusup dari dalam, kini lahir pula para tokoh dan lembaga yang menyusup ke tubuh umat Islam untuk melakukan sabotase internal. Mereka tidak mengharamkan Al-Quran, tapi mereka mendorong tafsir liberal. Mereka tidak menyerang Nabi Muhammad secara langsung, tapi mereka menggiring narasi bahwa semua agama sama. Mereka tidak menghapus syariat secara terang-terangan, tapi mereka melabeli pelaksana syariat sebagai radikal. Dan inilah hasilnya, umat Islam yang tidak lagi paham sejarah kenabian, generasi muda yang menganggap dakwah Islam sebagai bentuk intoleransi, ulama-ulama yang dikriminalisasi hanya karena mengajarkan Islam apa adanya, dan opini publik yang terbentuk untuk menjauh dari ajaran Rasulullah yang murni. Inilah kemenangan sejati Paulus, bukan pada gereja, tapi pada ketika pikirannya hidup dalam umat yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengulang kesalahan umat terdahulu. Jika dulu Paulus menyabotase dari dalam gereja, kini para pengikutnya menyusup dalam dunia akademik, media, NGO, dan bahkan lembaga fatwa untuk mengikis Islam dari jantungnya sendiri. Tapi Allah telah berjanji, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan Qohayaniyah, walau orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 8.
Cahaya itu hari ini sedang menyala di hati para pemuda yang kembali kepada manhaj salaf. Para mu'alaf dari Eropa dan Amerika yang membaca Al-Quran dengan jujur, dan para ulama yang tetap teguh meski diancam dan dicaci. Cahaya itu tidak bisa dipadamkan oleh gelombang kebohongan Paulus versi modern. Tapi syaratnya satu, umat Islam harus sadar bahwa mereka sedang diperangi bukan dengan senjata, tapi dengan ide. Ide bahwa Islam harus disesuaikan dengan nilai-nilai Barat. Ide bahwa syariat adalah buatan manusia. Ide bahwa agama cukup jadi urusan pribadi. Ide-ide inilah yang membawa kita ke ujung yang sama, seperti Nasrani, kehilangan ruh Islam, sambil tetap merasa beragama. Dan kini, tibalah kita di titik yang paling menentukan dari seluruh narasi ini. Apa yang akan Anda lakukan? Setelah mengetahui semua, akankah Anda diam menjadi penonton sejarah yang mengulang, atau justru bangkit sebagai bagian dari mereka yang menyelamatkan warisan kenabian yang murni? Ingat, Nabi Muhammad pernah bersabda, akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang menang di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menentang, hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok inilah yang hari ini dibutuhkan, kelompok yang mengenali siapa Paulus dan siapa yang mewarisi idenya. Kelompok yang tahu bahwa musuh terbesar bukan di luar, tapi dalam pikiran sendiri. Kelompok yang berani mengatakan kebenaran meski seluruh dunia menolak. Dan Andalah yang memilih apakah akan menjadi bagian dari kelompok itu, atau bagian dari mereka yang diam dalam kehancuran akidah yang berulang. Dan untuk benar-benar memahami betapa dalamnya luka sejarah yang ditinggalkan oleh Paulus, serta betapa bahayanya pengaruhnya yang masih menjalar kita, perlu kembali pada satu titik penting yang sering diabaikan: peran kekuasaan dalam membenarkan kebatilan. Paulus tidak bekerja sendirian. Ia bukan hanya penggagas doktrin sesat, ia adalah arsitek yang cerdik dan tahu kemana harus menyusup, langsung ke pusat kekuasaan. Ketika ia mulai menyebarkan ajaran barunya, para murid sejati Nabi Isa seperti Yakobus dan Petrus menolak keras. Mereka mempertahankan syariat Taurat, masih menyembah satu Tuhan tanpa menyekutukannya, dan tidak menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Namun apa yang terjadi? Setelah wafatnya Yakobus dalam penganiayaan oleh otoritas Yahudi, komunitas asli pengikut Isa tercerai-berai. Di saat itulah Paulus masuk ke dalam jantung kekaisaran Romawi dan mendirikan jemaat-jemaat baru yang bukan lagi berbasis pada risalah Isa, melainkan berdasarkan surat-suratnya sendiri. Ia mengaku menerima wahyu dalam penglihatan, bukan dari sanad langsung kepada Isa atau para muridnya Kaisar Konstantin. 2 abad kemudian, melihat peluang besar menggunakan agama baru ini untuk menyatukan kekaisaran yang porak-poranda, pada Konsili Nise 325 M, diputuskan secara politik bahwa Isa adalah Tuhan, Trinitas adalah ajaran resmi, Injil yang mendukung syariat dan kenabian ditolak. Surat-surat Paulus disahkan sebagai bagian dari kitab suci. Inilah bentuk legitimasi politik terhadap kebatilan, dan pola ini sangat mengerikan juga mulai terlihat di tubuh umat Islam modern. Ketika negara-negara muslim menggelar konferensi untuk mengesahkan versi moderat dari Islam, ketika pemerintah membatasi ceramah-ceramah yang mengajarkan tauhid secara murni, tapi memberi panggung kepada penceramah pluralis dan relativis. Ketika kurikulum pendidikan Islam mulai mengganti pelajaran jihad, fikih siasah, dan akidah eksklusif dengan toleransi antar agama, budaya damai, dan nilai universal. Semua ini bukan tanpa desain. Ini adalah pengulangan Konsili Nise dalam bentuk baru. Dan kali ini bukan Romawi yang memimpin, tapi kekuatan global yang tidak ingin Islam berdiri sebagai agama yang lengkap, kuat, dan utuh. Mereka ingin Islam menjadi lembaga spiritual seperti gereja pasca Paulus yang tidak mencampuri urusan hukum, politik, atau tatanan sosial. Inilah sebabnya pembahasan tentang khilafah, hukum hudud, atau amar ma'ruf nahi mungkar dianggap tabu. Bahkan umat Islam sendiri diajarkan untuk merasa bersalah
Jika membahasnya, seolah-olah hukum Allah adalah bahaya bagi dunia modern. Inilah perang ideologi yang sebenarnya. Dan warisan Paulus hadir kembali, tidak melalui nama, tapi melalui sistem. Sistem pendidikan sekular, sistem media yang menggiring opini, sistem undang yang menolak syariat, sistem internasional yang memaksa umat Islam menerima model agama pribadi. Semua ini lahir dari logika Paulus. Cinta saja cukup, iman tak perlu hukum, Tuhan adalah kasih, bukan perintah. Tapi Al-Quran mematahkan semua itu dengan kalimat sederhana, namun sangat tegas. Bukanlah kebaikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah beriman kepada Allah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar dalam kesempitan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Iman menurut Al-Quran bukanlah pengakuan, tapi ketaatan total. Cinta kepada Allah bukan kata-kata, tapi amal yang mengikuti Rasulullah. Dan ini adalah kebenaran yang tidak bisa diterima oleh pemikiran Paulus. Kini, kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk. Ia adalah buku perlawanan terhadap semua bentuk penyimpangan wahyu. Dalam setiap ayatnya, ada konfrontasi terhadap ajaran yang diselewengkan. Setiap suratnya adalah koreksi terhadap apa yang dilakukan Bani Israel dan kaum Nasrani terhadap para nabi mereka. Setiap kisahnya adalah pelajaran agar umat Islam tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Namun, siapa yang membaca Al-Quran dengan cara ini hari ini? Siapa yang mengkaji Al-Quran sebagai alat untuk membaca sejarah penyelewengan ideologi umat terdahulu? Siapa yang sadar bahwa Al-Quran sengaja tidak menyebut Paulus, karena ia telah menyebut seluruh perbuatannya satu persatu, agar kita tahu siapa dia dan siapa saja yang mewarisinya. Maka tugas kita sekarang bukan mencari nama Paulus di mushaf. Tugas kita adalah mengenali ideologinya. Di tengah-tengah umat, mereka bisa berbahasa Arab, mengenakan jubah, berdiri di podium akademik, atau tampil di media sosial dengan kutipan Qur'ani. Tapi jika mereka menolak syariat, menyerukan iman tanpa amal, menghapus batas kebenaran dan kebatilan, menyamakan semua agama, menolak keunikan Islam sebagai satu-satunya risalah yang masih utuh, maka mereka sedang membawa api lama dari Paulus dengan bungkus baru yang terlihat islami. Dan Allah sudah mengingatkan, sesungguhnya di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Sekarang, tinggal satu pertanyaan terakhir. Akankah kita biarkan sejarah terulang? Atau kita akan menjadi generasi yang menyudahi warisan penyimpangan Paulus, bukan hanya dalam gereja, tapi dalam jiwa umat Islam? Dan kini, setelah membuka begitu banyak lembaran sejarah yang terkubur, menyusuri jejak Paulus, dari kegelapan doktrin gereja, hingga sisa-sisa pengaruhnya yang bersembunyi di tubuh umat Islam hari ini, tiba waktunya kita melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang tidak hanya mengancam agama, tapi juga struktur berpikir dan identitas umat itu sendiri. Karena jika kita telusuri lebih jauh, kita akan temukan bahwa apa yang Paulus lakukan ribuan tahun lalu, kini tidak hanya diwariskan, tapi dijadikan kerangka berpikir global yang dijalankan oleh sistem dunia, dan umat Islam telah menjadi sasaran utama strategi global. Paulus sebagai model penyusupan ideologis kita sering bertanya-tanya, mengapa ajaran Islam hari ini terus-menerus ditekan, dicurigai, dibatasi? Mengapa konsep syariat dianggap ekstrem? Mengapa tokoh dakwah yang menyeru pada Islam kafah dimusuhi bahkan oleh bangsa sendiri? Jawabannya kembali kepada satu hal, ketakutan mereka terhadap kembalinya umat ini pada model kenabian yang murni seperti Nabi Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan seluruh nabi yang membawa tauhid dengan syariat. Karena itu, dunia barat yang mewarisi struktur pemikiran Paulus tidak ingin melihat Islam hidup sebagai sistem. Mereka rela
Islam tetap hidup selama ia menjadi sebuah ritual pribadi, sebuah identitas budaya, sebuah agama yang tidak mengatur hukum, sosial, dan kekuasaan. Dan inilah yang sedang mereka bentuk lewat banyak jalur, melalui pendidikan global sekolah di dunia Islam, termasuk yang disebut Islamic School, mulai dijejali dengan kurikulum dari luar. Tauhid menjadi mata pelajaran yang kering, sementara pendidikan karakter berdasarkan nilai universal ditanamkan dari usia dini. Hasilnya, umat Islam yang bangga menyebut dirinya Muslim, tapi tidak memahami apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Mereka tidak tahu bedanya iman dengan sekadar percaya. Tidak tahu mengapa syirik adalah kejahatan terbesar, dan tidak sadar ketika terjebak di dalamnya. Ini bukan kebetulan, ini warisan Paulus dalam versi pendidikan melalui media dan budaya pop, film, serial, bahkan animasi yang menyusupkan pesan bahwa semua agama sama, bahwa kebaikan tak perlu agama, bahwa iman cukup di hati tanpa perlu ritual, jilbab, atau hukum. Tokoh-tokoh Islam dibuat stereotip, yang lurus digambarkan fanatik, yang longgar digambarkan sebagai pahlawan. Lagi-lagi, ini bukan sekadar hiburan, ini adalah perang narasi. Narasi yang dirintis Paulus dan kini dikuasai mesin propaganda global melalui lembaga internasional dan NGO dengan alasan kemanusiaan, perdamaian, anti-ekstremisme. Banyak lembaga datang ke negeri-negeri Muslim mengajarkan Islam versi baru, Islam yang tidak boleh mengklaim kebenaran, Islam yang harus menyesuaikan diri dengan sistem sekular, Islam yang toleran terhadap segala bentuk kemaksiatan, bahkan penyimpangan seksual. Mereka membentuk jaringan, membiayai proyek, dan mencetak generasi baru ulama yang progresif, ulama yang tidak lagi merujuk ke Imam Syafi'i atau Imam Malik, tapi ke barat ulama yang tidak lagi mengutip kitab para salaf, tapi teori postmodernisme, filsafat Eropa, dan kajian gender. Itulah wajah Paulus dalam versi modern, bukan dalam tubuh Kristen, tapi dalam jubah Muslim. Dan semua ini sudah disebut dalam nubuat Rasulullah. Akan datang kepada umatku suatu zaman, di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan ada orang-orang dari umatku yang mengikuti langkah Bani Israel sejengkal demi sejengkal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia dimulai. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah tidak hanya mengabarkan bahwa penyimpangan akan terjadi, tapi beliau menggambarkan secara detail model penyimpangannya, dan semuanya mirip seperti yang dilakukan Paulus. Maka ketika kita menyadari bahwa ajaran Islam sedang didorong agar mengikuti jejak Nasrani, dan bahwa doktrin-doktrin pluralisme, sekularisme, dan liberalisme mulai menyusup dalam umat, kita seharusnya paham, ini bukan sekadar fenomena sosial, ini adalah medan perang akidah. Lalu, bagaimana umat ini membalasnya? Pertama, dengan ilmu. Kita harus kembali belajar Islam dari sumbernya yang syahih, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari suara mayoritas media. Kedua, dengan kesadaran, kita harus membedakan mana ajaran Nabi Isa yang asli dan mana versi Paulus. Dan lebih penting, mendeteksi siapa saja di sekitar kita yang membawa ide-ide Paulus dengan nama pencerahan. Ketiga, dengan keberanian, karena menyuarakan Islam murni hari ini akan dianggap ancaman. Tapi inilah harga menjadi penerus Hawariyun, orang-orang yang membela Nabi Isa dari penyimpangan. Dan kini, kitalah Hawariyun zaman ini, untuk membela ajaran Rasulullah dari reinkarnasi Paulus di abad modern. Dan sekarang, semua tergantung pada kita. Apakah kita akan meneruskan narasi palsu bahwa Islam harus disesuaikan dengan dunia, atau kita akan menegakkan Islam agar dunia yang menyesuaikan dengan wahyu? Apakah kita akan diam saat doktrin Paulus masuk ke rumah, sekolah, masjid, dan media umat? Atau kita akan berdiri seperti Rasulullah berdiri dan mengatakan, kami dengar dan kami taat, ini Islam, bukan versi buatan manusia? Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya hafal Quran secara lafaz,
tapi buta terhadap pesan sejarah di baliknya. Atau kita akan menjadi generasi yang membaca Al-Quran bukan hanya sebagai kitab ibadah, tapi sebagai peta perjuangan melawan penyimpangan dari masa ke masa. Dan ketahuilah, Al-Quran tidak menyebut nama Paulus, karena Allah ingin kita mengenalnya dari perbuatannya, agar kita tidak berhenti pada satu nama, tapi mampu membongkar semua penerusnya meski mereka berganti nama, bahasa, dan strategi. Sebagian besar umat Islam hari ini tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dalam fase pengulangan sejarah yang pernah terjadi ribuan tahun lalu, bukan dalam bentuk yang persis sama, tapi dengan pola yang nyaris identik. Jika dulu umat Nasrani terseret dalam penyimpangan oleh satu figur sentral bernama Paulus, maka umat Islam hari ini sedang digiring oleh banyak figur, sistem, dan ideologi yang membawa semangat yang sama, menghapus wahyu dan menggantinya dengan logika manusia. Yang membuat ini jauh lebih berbahaya adalah bentuknya yang tersembunyi. Tidak ada deklarasi resmi bahwa Islam sedang disesatkan. Tidak ada tokoh yang terang-terangan menyebut diri mereka sebagai peneris Paulus. Justru sebaliknya, mereka hadir dalam wujud yang akrab, berpenampilan santun, memakai istilah-istilah keagamaan, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan tafsir bebas mereka. Dan inilah bentuk fitnah yang paling licik, kebatilan yang datang dengan wajah kebaikan. Mereka tidak memusuhi Islam secara frontal, mereka tidak membakar mushaf atau menghina Rasul secara langsung, tapi mereka mengupas makna ayat-ayat suci dengan pisau logika barat. Mereka membungkus seruan meninggalkan syariat dengan bahasa relevansi zaman, dan mereka menawarkan Islam yang ringan, bebas hukum, dan hanya soal akhlak dan cinta. Inilah metode yang diwarisi langsung dari Paulus, sang arsitek penyimpangan agama paling sukses sepanjang sejarah. Apa yang dilakukan Paulus dahulu sangat mirip, mengubah wahyu menjadi wacana, mengubah ajaran Nabi menjadi filsafat, dan mengganti tuntunan Tuhan menjadi perenungan pribadi. Ia membuat agama menjadi mudah, cair, bisa disesuaikan, tidak mengikat. Ia hapus hukum, batalkan syariat, dan menyisipkan konsep iman saja cukup. Kini, puluhan juta muslim terpengaruh gagasan yang sama, tanpa menyadari bahwa akar kesesatan itu bermula dari langkah Paulus di Damaskus, lalu disahkan oleh Roma, dan kini diwariskan lewat kurikulum, media, dan lembaga pendidikan di dunia Islam. Ketika seorang muslim hari ini berkata, "Saya percaya Tuhan, tapi saya tak perlu ikut hukumnya," maka kalimat itu adalah gema langsung dari doktrin Paulus. Ketika seorang dai berkata, "Kita harus lebih spiritual, bukan terlalu syar ke satu," maka ia mengulang jargon yang pertama kali lahir dari mulut Paulus 2000 tahun silam. Dan ketika seorang intelektual muslim berkata, "Semua agama benar, kita tak boleh mengklaim kebenaran sendiri," maka itu adalah kalimat yang sama yang digunakan Paulus untuk meruntuhkan eksklusivitas ajaran tauhid Nabi Isa. Umat Islam yang tak mengenal sejarah akan selalu menyangka bahwa semua ini adalah bagian dari perkembangan zaman. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dimasukkan ke dalam orbit peradaban yang pernah menghancurkan umat Nabi Isa. Mereka tidak melihat bahwa semua yang terjadi hari ini, penolakan terhadap hukum Allah, pendangkalan makna agama, kebingungan antara toleransi dan relativisme, adalah pola lama yang hanya dibungkus ulang dengan nama baru. Dalam kondisi seperti ini, tak cukup hanya menghafal Al-Quran. Umat ini harus membaca sejarah, karena bukan hanya catatan masa lalu, tapi cermin masa depan. Dan sejarah telah memberi pelajaran besar ketika umat satu nabi melepaskan syariat, merelatifkan iman, dan menerima jalan tengah antara wahyu dan hawa nafsu, maka kehancuran mereka dimulai. Itulah yang terjadi pada Bani Israel. Itulah yang menimpa para pengikut Isa, dan itulah yang kini mengintai umat Nabi Muhammad. Yang lebih menyedihkan, banyak umat Islam hari ini yang lebih takut disebut ekstrem daripada takut kepada Allah. Mereka khawatir dianggap tidak toleran bila menegaskan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridai Allah. Mereka merasa risih membahas hukum hudud, khilafah, atau jihad
karena takut dicap sebagai pengganggu stabilitas. Padahal, ketakutan seperti inilah yang dulu membuat murid-murid Nabi Isa terpinggirkan. Dan suara Paulus menguasai mimbar-mimbar kekuasaan Romawi. Paulus tidak pernah menang karena argumentasi. Ia menang karena umat Isa diam. Karena murid-murid yang tahu kebenaran takut menyuarakannya. Dan karena kebohongan yang terus diulang, akhirnya diterima sebagai kebenaran. Begitu juga hari ini, kebohongan besar tentang Islam yang tidak perlu syariat, tentang iman tanpa kewajiban, dan tentang kesetaraan semua agama terus disuarakan. Dan banyak dari umat ini yang memilih diam, menunduk, atau sekadar menghindar agar tidak dituduh radikal. Jika ini terus berlanjut, maka sejarah akan berulang dengan versi yang lebih parah. Sebab umat Islam, meski memiliki Al-Quran, tidak akan bisa mempertahankan maknanya jika cara berpikir mereka sudah dirusak. Mushaf bisa tetap utuh, tapi tafsirnya, ayat bisa tetap dibaca, tapi pesan-pesannya dibengkokkan oleh narasi media dan kurikulum pendidikan yang dikendalikan oleh ideologi global. Dan ketika itu terjadi, maka umat ini akan menjadi seperti Nasrani zaman Paulus, memegang kitab tapi kehilangan ruhnya, membaca wahyu tapi menjauh dari maksudnya, merasa dekat dengan Tuhan padahal berjalan menjauh darinya. Saat itulah penyimpangan menjadi struktur dan kebatilan menjadi sistem yang mengatur umat dari dalam. Dengan wajah damai dan toleransi yang palsu, maka saat ini bukan waktu untuk menunggu atau menenangkan diri. Ini adalah waktu untuk sadar, untuk mengenali musuh yang bersembunyi bukan di luar masjid, tapi di balik podium, kurikulum, dan media dakwah yang menjauhkan umat dari syariat dengan bungkus kasih sayang dan akhlak universal. Ini adalah saat untuk menyadari bahwa nama Paulus memang tidak disebut dalam Al-Quran, tapi seluruh warisannya sudah dibongkar oleh Allah. Dengan telanjang, kitalah yang harus menyebutnya, kitalah yang harus mengenalinya, dan kitalah yang harus menghentikannya. Sebelum sejarah menyelesaikan siklus kehancuran yang pernah terjadi pada umat terdahulu sejak awal, musuh-musuh kebenaran memang jarang bergerak dengan wajah kasar. Mereka tidak datang dengan pedang di tangan, tapi dengan pena, ide, dan senyuman. Begitu pula yang dilakukan Paulus. Ia tidak menghapus ajaran Nabi Isa dengan api dan besi, tapi dengan logika, retorika, dan surat-surat yang terlihat meyakinkan. Ia tidak mengaku sebagai nabi, tapi menyelipkan gagasan-gagasan baru seolah berasal dari ilham ilahi. Inilah metode yang paling ampuh, mengganti isi agama tanpa harus mengganti kulitnya. Dan pola ini kembali terlihat hari ini. Mereka yang menyebarkan ajaran kompromistis terhadap Islam tidak menamakan diri mereka sebagai penyesat. Sebaliknya, mereka menyebut diri pembaharu, penyelamat agama dari radikalisme, atau penifser kontemporer. Padahal dalam narasi mereka, satu demi satu prinsip dasar Islam dikerat perlahan. Syariat menjadi opsional, tauhid menjadi relat, kebenaran menjadi persoalan budaya, bukan lagi wahyu. Tidak cukup hanya dengan mengenali siapa musuh yang menyerang dari luar. Lebih penting dari itu adalah mengenali mereka yang menyusup dari dalam. Karena inilah musuh yang tidak terlihat, yang masuk dalam bentuk opini, seminar, konten motivasi, atau gerakan sosial. Mereka tidak berbicara tentang Tuhan sebagai musuh. Mereka justru menyebut nama Tuhan berkali-kali, tapi dengan pengertian yang dikaburkan. Mereka tidak menolak Islam secara terang, tapi mengusulkan versi baru Islam yang tidak lagi merepotkan kehidupan modern. Begitu juga dengan sejarah yang mereka rancang ulang. Para sahabat Nabi kini digambarkan sebagai manusia biasa yang tak lebih baik dari siapapun, agar umat kehilangan figur teladan. Hukum-hukum Allah digambarkan sebagai produk zaman kuno, agar umat merasa tak layak menegakkannya. Bahkan, identitas umat Islam perlahan-lahan digeser menjadi identitas warga dunia, bukan lagi umat Rasulullah. Semua ini bukan isapan jempol. Ini adalah rekonstruksi mental yang berlangsung nyata di depan mata kita. Dan siapa yang merancang skema ini? Mereka mungkin tidak menyebut nama Paulus, tapi ideologinya hidup di kepala mereka. Logikanya
meresap dalam buku-buku mereka. Strateginya tertanam dalam program-program mereka. Dan yang menyedihkan, semua itu terjadi dengan persetujuan dayam-dayam dari sebagian umat Islam sendiri yang terlalu lelah untuk berpikir kritis atau terlalu takut untuk berbeda pendapat. Kita sedang berada dalam perang ideologi paling kompleks sepanjang sejarah. Tapi perang ini tak terdengar seperti ledakan. Ia hanya terasa sebagai kebingungan dalam berpikir, keraguan dalam beragama, dan keengganan untuk kembali kepada sumber Islam yang murni. Ia hadir sebagai ketidaknyamanan mendengar kata syariat, sebagai sinisme terhadap istilah khilafah, atau sebagai penolakan halus terhadap seruan dakwah yang konsisten dengan manhaj salaf. Namun, Al-Quran tidak membiarkan kita tanpa senjata. Setiap kisah dalam kitab suci ini mengandung pelajaran agar umat tidak terjebak dalam penyimpangan yang sama. Lihatlah kisah Samiri dalam surat Taha. Bagaimana ia tidak menghina Nabi Musa secara langsung, tapi mengajak Bani Israel menyembah Tuhan dengan cara baru yang lebih dekat dengan perasaan mereka. Lihat bagaimana kaum Nabi Nuh tidak menghapus keberadaan Tuhan, tapi mereka memunculkan patung-patung sebagai perantara agar agama lebih relevan dan nyaman. Inilah metode yang diulang-ulang. Bukan frontal tapi menyusap, bukan membakar kitab, tapi menafsir ulang dengan cara yang menyimpang. Dan umat Islam yang tidak memahami pola ini akan terjebak dalam semangat yang sama. Mereka akan merasa bahwa agama cukup dengan moral, cukup dengan niat baik, cukup dengan kesadaran pribadi. Padahal Islam tidak datang untuk menjadi ide pribadi, tapi sistem yang membimbing seluruh aspek kehidupan, dari kamar tidur sampai istana Rasulullah. Diutus bukan hanya untuk membenahi hati manusia, tapi untuk menegakkan keadilan, hukum, dan sistem hidup yang mengacu pada wahyu. Jika Islam hanya soal hati, maka tidak akan ada perintah hijrah, jihad, atau negara Madinah. Tapi fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah membangun peradaban dari wahyu, bukan dari filsafat manusia. Dan itulah yang membedakannya dari jalan Paulus. Islam tidak menawarkan iman kosong, tapi iman yang menuntut ketaatan. Kini, ujian umat Islam adalah, apakah mereka akan mempertahankan prinsip itu, atau mereka akan menyerah pada bujuk rayu dunia modern yang menjanjikan Islam versi ringan, tanpa syariat, tanpa batas, dan tanpa tanggung jawab? Jawabannya akan menentukan nasib umat ini ke depan. Dan mungkin itulah sebabnya Al-Quran tidak menyebut Paulus, bukan hanya karena ia tidak layak disebut, tapi karena tugas mengenal, membongkar, dan melawan warisannya diserahkan kepada kita, umat akhir zaman. Sebagai bentuk ujian, siapa yang benar-benar mencintai wahyu, dan siapa yang hanya mencintai kenyamanan spiritual. Karena pada akhirnya, kebangkitan umat ini tidak dimulai dari slogan, demonstrasi, atau kekuatan politik. Ia dimulai dari kesadaran mendalam bahwa kita sedang berhadapan dengan pola penyimpangan lama yang menyamar dalam wajah baru. Kesadaran bahwa kita tidak bisa memenangkan perang ini jika kita tidak tahu siapa musuhnya, bagaimana cara kerjanya, dan dari mana ia berasal. Dan musuh itu bukan dalam bentuk satu orang, tapi sebuah cara berpikir, sebuah paradigma yang telah mengakar dan menyusup ke dalam sendi-sendi pemikiran umat. Sebuah pemikiran yang lahir dari Paulus, berkembang dalam gereja, dan kini merasuk dalam tafsir Islam versi globalisme. Jika kita tidak membendungnya sekarang, maka akan datang masa ketika umat ini memegang mushaf, tapi tak paham isinya. Mereka salat, tapi tak mengerti kenapa. Mereka mencintai Rasul, tapi membenci syariat yang beliau bawa. Dan saat itu tiba, umat ini tidak akan berbeda dari umat tumit terdahulu yang digantikan oleh Allah, karena mereka tidak lagi layak memikul amanah risalah. Kita belum sampai di sana, tapi kita sedang menuju ke sana, dan masih ada waktu. Jika kita mau membuka mata dan menyadari bahwa diam di tengah gelombang ini bukanlah pilihan. Namun tak semua orang bersedia membuka mata. Sebagian merasa cukup dengan apa yang mereka lihat di permukaan, lalu menolak menggali lebih dalam. Mereka berkata, ini hanya perbedaan pendapat, atau jangan terlalu keras. Agama itu soal cinta. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar lembut, damai, dan bisa jadi menenangkan.
Tapi di balik kedamaian palsunya, tersembunyi perangkap yang membunuh ruh keberagamaan secara perlahan. Sebab, bila cinta kepada agama tidak dibarengi dengan kebenaran, maka ia hanya akan menjadi senjata untuk membenarkan semua hal. Dan inilah yang dulu Paulus lakukan. Ia mengedepankan cinta sebagai jargon utama, tapi membungkus di dalamnya pembebasan dari hukum Allah. Ia mengajarkan kasih, tapi memutus keterikatan manusia dari syariat. Ia membujuk dengan kelembutan, tapi menusuk dengan pengkhianatan. Hari ini, jejak itu sangat terasa. Banyak yang menyerukan agar kita hidup dalam Islam yang rahmatan lil alamin, tapi justru menjadikan slogan itu sebagai alasan untuk menghapus bagian-bagian Islam yang tegas. Mereka mengutip ayat-ayat kasih, tapi menolak ayat tentang jihad. Mereka berbicara tentang toleransi, tapi mencibir siapapun yang berani menyuarakan identitas Islam yang murni. Padahal, rahmat yang dibawa Islam bukan rahmat kosong. Ia adalah rahmat yang tunduk pada wahyu, bukan sekadar perasaan. Dalam situasi seperti ini, menjadi muslim yang lurus bukan hanya sulit, tapi bisa terasa asing. Menyuarakan Islam secara utuh sering dianggap ekstrem. Menghidupkan sunnah dikira berlebih. Menolak kompromi dengan kebatilan dianggap tidak bijaksana. Tapi bukankah ini semua sudah diperingatkan oleh Rasulullah? Bahwa Islam akan kembali asing seperti ia datang dalam keadaan asing. Dan bahwa orang-orang asing itu adalah yang beruntung. Namun siapa yang siap menjadi asing di tengah umat sendiri? Siapa yang sanggup bertahan saat dicemooh, dijauhi, bahkan dicurigai, hanya karena memilih untuk setia pada prinsip yang dibawa Rasulullah? Jawabannya hanya satu. Mereka yang benar-benar memahami bahwa risalah ini bukan warisan budaya, tapi amanah besar dari langit yang harus dijaga, meski dengan darah dan air mata. Karena musuh terbesar kita hari ini bukan lagi tentara bersenjata, tapi ide yang menyamar, ide yang perlahan tapi pasti meracuni hati umat, hingga mereka sendiri tak sadar sedang menjauh dari jalan kenabian. Dan yang lebih menakutkan, banyak dari umat ini yang lebih percaya pada narasi luar ketimbang warisan ulama mereka sendiri. Mereka lebih menerima tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh media barat ketimbang ulama yang diwarisi dari generasi sahabat. Dari sinilah kita tahu bahwa musuh tak lagi harus berkulit berbeda atau beragama lain. Musuh bisa saja berwajah ramah, berbicara dalam bahasa Arab, bahkan mengutip Al-Quran dengan fasih. Tapi tujuannya bukan menegakkan Islam, melainkan menjinakkannya agar tidak lagi menjadi ancaman bagi tatanan dunia modern yang sekuler dan hedonis. Dan jika kita menengok ke belakang, ke zaman para nabi terdahulu, kita akan mendapati bahwa hampir semua umat yang dimurkai Allah adalah mereka yang mencoba menyusun agama baru dari sisa wahyu, mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Mereka tidak mengatakan secara terang, "Kami menolak Tuhan," tapi mereka berkata, "Kami akan beribadah dengan cara kami sendiri." Maka datanglah azab. Sejarah itu bukan dongeng, ia adalah peringatan. Dan jika kita tidak mengambil pelajaran darinya, maka kita akan menjadi bagian dari pengulangan tragedi yang lebih buruk. Satu hal yang harus kita pahami, penyimpangan akidah bukan selalu datang dengan kesombongan. Ia seringkali datang dengan kelembutan, dengan kata-kata manis, dan dengan wajah ramah. Tapi semua itu tak berarti jika ia menjauhkan manusia dari jalan Rasulullah. Karena kebenaran bukan diukur dari siapa yang menyampaikannya, tapi dari apakah ia sesuai dengan wahyu atau tidak. Itulah mengapa Al-Quran menekankan prinsip ittiba, mengikuti, bukan hanya ikhlas atau cinta, karena mengikuti Rasul adalah syarat keselamatan. Dan semua yang berpaling dari jalan beliau, meski dengan alasan kasih, damai, atau cinta universal, hakikatnya sedang berjalan menuju kebinasaan. Maka, jika kita benar-benar mencintai agama ini, kita harus belajar dari sejarah. Kita harus mengenali siapa Paulus bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai simbol pengkhianatan terhadap risalah. Dan kita harus sadar bahwa selama umat ini membiarkan ide-ide sejenis masuk ke dalam masjid, madrasah, dan ruang-ruang dakwah tanpa perlawanan, maka kita sedang membangun jalan yang dulu ditempuh oleh umat terdahulu,
menuju kehancuran. Dan pada akhirnya, kita hanya punya dua pilihan, menjadi generasi yang menyambung risalah para nabi, atau menjadi generasi yang menguburnya atas nama kompromi dan toleransi. Untuk menyelami masalah ini sampai ke akar-akarnya, kita harus kembali lebih jauh, menelusuri langkah-langkah paling awal bagaimana ide-ide destruktif masuk ke dalam agama. Dimulai dari keinginan sebagian manusia untuk memonopoli tafsir, kemudian berkembang menjadi keinginan untuk mengontrol agama dari balik kekuasaan, dan akhirnya menjelma menjadi proyek sistematis yang menjauhkan manusia dari wahyu sambil tetap merasa beragama. Inilah akar dari semua penyimpangan. Manusia ingin menjadi pusat, bukan Tuhan. Sejak awal sejarah kenabian, sebagian manusia tidak puas menjadi pengikut. Mereka ingin menjadi pengatur. Dan ketika wahyu tak bisa mereka ubah cara menafsirkan wahyu. Mereka jadikan wahyu sebagai alat pembenaran hawa nafsu, bukan sebagai petunjuk menuju Allah. Paulus adalah bentuk paling terang dari keinginan itu. Ia tidak menolak ajaran Nabi Isa secara langsung. Ia tidak menyatakan permusuhan kepada sang nabi, tapi ia mengklaim bahwa dia mendapat wahyu langsung dari langit, tanpa saksi, tanpa sanad, tanpa konfirmasi. Ia menulis surat-surat pribadi, bukan Injil, lalu menjadikan tulisannya sebagai pondasi agama baru yang bahkan tidak dikenal oleh para murid Nabi Isa. Dan inilah awal bencana. Perhatikan bahwa semua pemalsuan wahyu sepanjang sejarah tidak dimulai dari orang bodoh, tapi dari mereka yang cerdas, penuh pengaruh, dan mampu menggerakkan opini. Paulus bukan petani dari Galilea. Ia adalah orang terdidik dari Tarsus, punya akses ke kekuasaan Romawi, dan sangat fasih dalam bahasa retorika. Inilah mengapa tulisannya bisa meyakinkan banyak orang awam, karena ia menggunakan logika, bukan wahyu. Logika memang bisa membuat orang kagum, tapi ia juga bisa menyesatkan ketika tak tunduk pada wahyu. Inilah yang kita saksikan hari ini. Banyak cendekiawan muslim berbicara dengan sangat canggih tentang Islam progresif, tafsir kontekstual, dan reformasi syariat. Tapi di balik semua itu, mereka sedang meniru jalan yang sama seperti Paulus. Mereka mengajarkan bahwa Islam harus berubah mengikuti zaman, bahwa syariat perlu ditafsir ulang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern, bahwa Islam bisa berdamai dengan sistem sekuler asalkan tidak terlalu keras, bahwa semua agama punya kebenaran yang sama. Ini bukan pendapat baru, ini rap lama dari pemikiran Paulus, hanya dengan bahasa akademik yang lebih halus. Akar dari semua ini adalah penolakan terhadap keterikatan pada wahyu. Manusia ingin mencintai Tuhan, tapi tidak mau terikat dengan aturan Tuhan. Mereka ingin beriman, tapi tidak mau tunduk. Inilah jiwa pemberontakan yang dibungkus dengan nama-nama indah seperti kasih, cinta, rahmat, atau toleransi. Dan inilah akar penyimpangan yang menghancurkan Yumitumit terdahulu. Jika kita perhatikan lebih seksama, seluruh penyimpangan besar dalam agama selalu diawali oleh satu titik, penghilangan otoritas kenabian. Paulus menggeser otoritas Isa kepada dirinya sendiri. Para tokoh gereja kemudian menggeser otoritas murid-murid Isa kepada institusi gereja. Sampai akhirnya, semua hal yang berasal dari Tuhan ditafsirkan ulang oleh manusia sesuai kebutuhan politik dan budaya. Kita tidak sedang membicarakan sejarah semata, karena pola ini kini sedang dijalankan lagi di tubuh umat Islam. Perhatikan bagaimana otoritas kenabian hari ini mulai dikerdilkan. Sunnah Rasul dianggap sebagai budaya masa lalu. Hadis dinilai tidak relevan, kecuali yang cocok dengan nilai-nilai universal. Hukum-hukum syar'i dianggap sebagai beban moral yang perlu ditinggalkan demi kenyamanan. Bahkan, ada yang berani menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang bisa salah dalam urusan sosial. Semua ini bukan upaya pemurnian, tapi langkah awal penghancuran. Setelah otoritas kenabian berhasil digoyang, maka langkah selanjutnya adalah menyeret wahyu ke meja kompromi. Al-Quran tak lagi dibaca sebagai kitab yang mengikat, tapi sebagai sumber inspirasi bebas. Ayat-ayat yang tegas tentang syariat, jihad, dan loyalitas akidah disisihkan dengan dalih konteks sejarah. Hanya ayat-ayat tentang cinta,
damai, dan kasih sayang yang diangkat. Dan itu pun ditafsirkan secara liberal. Dalam waktu singkat, umat berubah. Dari yang dulu menegakkan hukum Allah, menjadi sekadar pemuja simbol. Dari yang dulu bangga dengan syariat, menjadi alergi pada istilah-istilah Islam yang berkonotasi hukum. Masjid-masjid tetap ramai, tapi khutbah-khutbahnya menjadi lemah. Madrasah tetap berdiri, tapi pelajarannya kehilangan arah. Dan para dai yang berani bicara jujur, dicap radikal, atau dituduh memecah belah. Inilah titik terdalam dari kerusakan. Bukan ketika mushaf dihina oleh musuh, tapi ketika isinya diabaikan oleh umat sendiri. Bukan ketika musuh dari luar menyerang, tapi ketika umat dari dalam membuka gerbang lebar-lebar, menyambut setiap paham baru yang membungkus racun dalam nama toleransi. Dan saat umat sudah kehilangan kepekaan terhadap penyimpangan, maka ia akan menjadi seperti bangsa-bangsa terdahulu, beribadah secara lahir, tapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka memuji Tuhan, tapi melawan hukumnya. Mereka mengagungkan nama Nabi, tapi menolak ajarannya. Dan mereka merasa berada di jalan kebenaran, padahal sedang berjalan di atas jalan kehancuran. Inilah tujuan akhir dari virus pemikiran Paulus. Bukan sekadar mengubah akidah, tapi menghapus kemampuan umat untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika umat tak lagi bisa membedakan, maka semua akan dianggap baik. Semua jalan dianggap benar. Semua agama dianggap sah. Semua aturan dianggap bisa dikompromikan. Dan saat itu terjadi, Islam hanya tinggal nama, mushaf hanya tinggal lembaran, masjid hanya tinggal bangunan. Tapi ruhnya telah dicabut dari dalamnya. Maka hari ini kita berada di medan perang yang tak terlihat. Bukan perang senjata, tapi perang wacana. Bukan perang pasukan, tapi perang pemikiran. Dan senjata kita bukan slogan, bukan emosi, tapi ilmu yang bersandar pada wahyu dan pemahaman para ulama terdahulu. Jika kita ingin menyelamatkan umat ini dari pengulangan sejarah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Menyucikan kembali pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Menolak semua bentuk kompromi dengan kebatilan. Betapapun manis bahasanya, menyuarakan kembali pentingnya tauhid, syariat dan kesetiaan pada manhaj kenabian. Dan yang terpenting, membongkar warisan Paulus yang masih tersembunyi dalam pikiran, metode, dan sistem pendidikan umat hari ini. Karena tugas ini tidak bisa ditunda. Setiap hari yang berlalu tanpa kesadaran adalah satu langkah lebih dekat menuju kehancuran yang sama seperti umat terdahulu. Dan jangan berharap Allah akan menyelamatkan kita jika kita menolak menyelamatkan diri sendiri dari penyimpangan Allah. Telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan perubahan itu tidak akan datang dari luar. Ia harus dimulai dari hati, dari ilmu, dan dari keberanian untuk berkata, ini bukan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini bukan jalan para sahabat. Ini bukan kebenaran. Karena jika kita diam, maka kita sedang mengizinkan Paulus hidup kembali. Bukan dalam tubuh gereja, tapi dalam rumah ramah kita sendiri. Dalam pikiran anak-anak kita. Dalam media yang kita tonton, dan dalam sistem pendidikan yang kita warisi. Dan ketika itu terjadi, maka hancurlah Islam dari dalam, tanpa perlu diserang dari luar. Karena yang merusaknya adalah umatnya sendiri. Yang kita bahas sejauh ini bukan sekadar lembaran sejarah yang sudah berlalu, tapi cermin masa kini yang sangat nyata. Paulus hanyalah satu nama dari banyak wajah penyimpangan, tapi warisannya telah menjadi sistem yang merasuk ke segala sisi, merusak dari dalam, membelokkan akidah, dan menjauhkan umat dari jalan yang diridhoi Allah. Al-Quran memang tidak menyebut nama, tapi itu bukan karena Allah luput dari mencatat sejarah, melainkan karena ajaran yang dibawanya tak layak diabadikan dalam kitab suci. Yang diabadikan adalah kebenaran tentang Isa yang hanya hamba Allah, tentang agama yang dibangun di atas tauhid, dan tentang risalah Nabi Muhammad yang datang untuk menyempurnakan seluruh risalah sebelumnya. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab menjaga kemurnian Islam tidak bisa diserahkan kepada generasi lain. Kitalah
generasi itu. Generasi yang hidup di masa fitnah, di masa ajaran, diselewengkan lewat media, lembaga, dan bahkan mimbar dakwah. Bila kita lengah, maka sejarah umat-umat terdahulu akan menimpa kita. Tapi bila kita sadar, berilmu, dan berani, maka kita akan menjadi penjaga risalah, bukan pengkhianatnya. Mari kembalikan Islam ini kepada bentuknya yang asli. Mari hidupkan kembali semangat kenabian, bukan dalam bentuk simbol, tapi dalam bentuk prinsip dan ketaatan. Karena hanya dengan itu, kita bisa mengubur warisan Paulus untuk selamanya, bukan hanya dari kitab, tapi dari hati, pikiran, dan sistem umat ini. Semoga Allah menjaga kita dan generasi setelah kita dalam Islam yang murni, menguatkan langkah kita di atas manhaj kenabian, dan menjauhkan umat ini dari setiap bentuk penyimpangan yang dibungkus dalam nama kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.